Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islam Witinda, masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah begini kalau Allah sudah berkehendak. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Bib, izin nih Bib nih. Yang namanya kehendak, ya kan kita punya keinginan terus terkabul nih. Dikabulkan oleh Allah. Allah setuju ridho dengan kehendak yang kita mau. Pastikan kita senang banget. Pasti. Nih. Bahagia. Terus bagaimana caranya kesenangan kita ini bisa kita syukuri? Bukan menjadi akhirnya jadi istidraj, istilahnya jebakan yang akhirnya membuat kita tuh jadi sengsara nanti di akhirat. Wajib penjelasan Bib. Dikatakan Masya Allah, washkuru ni'matallah in kuntum iyahu ta'budun. Adalah bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, washkuru ni'matallah. Artinya bersyukur atas segala nikmat. Kan kita berdoa, kita ikhtiar. Kadang-kadang min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang kita ya ikhtiar kita sedikit karena Allah ridha, min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba ada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, apa tugas kita? Jadi ada nasihat nih bagus nih. Apa tuh Bib? Dari Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin waktu nasihatin Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, wahai Sufyan, ya Sufyan, idza an'amallahu 'alaika bi ni'matin fa ahbabta dawamaha fa aktsir minasyukri. Masyaallah. Artinya itu artinya iya. Artinya kita nunggu. Idza an'amallahu 'alaika bi ni'matin, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kau nikmat, ya, ikhtiar kita dapat kita nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ahbabta dawamaha, seperti tadi. Gimana sih supaya nikmat ini langgeng? Ya, bersyukur. Ya, nikmat ini langgeng, nggak diangkat oleh Allah, nikmat itu nggak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yazdad, bahkan nikmat ini pengennya nggak diangkat, nggak dicabut, bahkan bertambah. Masya Allah. Kuncinya satu. Apa tuh, Bib? Beliau mengatakan fa aktsir minasyukri, maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kan kita apa? Bersyukur ini orang kan kalau ada acara misalnya syukuran, tasyakur, sebenarnya apa sih maknanya tasyakur? Maknanya tasyakur tuh belajar bersyukur. Kita belum pandai bersyukur. Kita orang ini belum tingkatan orang yang pandai bersyukur. Makanya ada syukuran atau tasyakur atas dapat nikmat. Tasyakur, kita belajar bersyukur. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala lahirkan buat kita nabi yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Jadi kalau ditanyakan bagaimana sih caranya supaya nikmat itu tetap langgeng kan, nggak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibn Hazm alaihi rahmatullah, beliau mengatakan kullu nikmatin, ini bahaya. Kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahyal baliyah. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, kita tidak jadikan nikmat tersebut pemirsa jembatan wasilah untuk sampai lebih dekat kepada Allah. Kita dapat nikmat nih. Yang beliau katakan kullu nikmatin, setiap nikmat la tuqarribu minallah, kita tidak jadikan itu nikmat untuk kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahyal baliyah, hati-hati nanti nikmat tersebut Allah ganti menjadi bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita tidak mau. Jadi kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala menikmati takdir baik yang Allah berikan kepada kita dan menikmati takdir yang mungkin buat kita tidak baik apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya ada kalimat awwaluma yud'a ilal jannah alhamduna ala kulli hal. Orang bisa nggak sih masuk surga? Mas Fadil ini bisa masuk surga duluan. Amin ya Allah. Artinya nggak harus orang berilmu. Kadang orang berilmu nggak masuk surga duluan. Kenapa? Kurang syukurnya, sombong, bisa segala macam kan. Kita nih hanya bisa ngomong. Khususnya saya nih pribadi, kadang-kadang bisa ngomong kaget tidak teraplikasi dengan perbuatan. Makanya Nabi bilang awwaluma yud'a ilal jannah alhamduna ala kulli hal. Siapa sih orang yang pertama kali masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Orang yang pandai bersyukur apa yang diberikan oleh Allah, baik ketika mendapatkan nikmat ataupun ketika mendapatkan ujian. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Tepuk tangan dulu dong buat Habib. Ya Allah. Katanya Ustadz Azhari doang ditepuk tanganin. Habib juga dong. Masya Allah. Terima kasih Habib. Ilmunya luar biasa. Masya Allah. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya.
yang namanya kebaikan, keburukan, katanya memang udah takdir Allah. Nah, katanya nih saya dengar begitu. Ya, kalau segala sesuatunya takdir dari Allah, kalau kita buat kesalahan, orang buat maksiat, apakah itu bagian takdir dari Allah juga, Ustaz Azhari? Nah, kalau orang berbuat maksiat, iya, kesalahan dan maksiat, apakah itu bagian dari takdir Allah? Nah, bagaimana penjelasannya? Baik, Iya, izin. ada tuh kayak gitu tuh. Iya. Pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak, salah satu kekuatan ajaran Islam adalah takdir. Kalau benar dipahami. Tapi kalau nggak benar dipahami, kita jadi mengkambing hitamkan Allah, kita jadi fatalis, pasrah, nggak mau berusaha. Nah, ini nggak baik. Padahal kalau kita memahami takdir dengan baik, itu satu kekuatan buat kita. Kalau ada orang berbuat maksiat, apakah itu takdir dari Allah? Begini, apa yang membedakan kita dengan makhluk Tuhan yang lain? Kalau makhluk Allah, alam ini makhluk Allah, dia punya takdir. Dia dikasih ukuran sama Tuhan. Matahari, kamu terbit dari mana? Timur, tenggelam ke Barat. Itu takdir buat matahari, ukurannya. Ukurannya. Itu takdirnya. Iya. Azhari, kamu hidup sampai usia segini, itu ukuran saya. Azhari, kamu tidak tumbuh sayap, tidak bisa terbang, itu ukuran saya buat manusia. Apa bedanya? Kalau matahari takdirnya ijbar, dipaksa. Tidak ada pilihan. Tapi kalau kita muktasib, kita bisa memilih. Itu cara pandang Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari, bahwa kita ini punya potensi memilih, muktasib. Tapi kita manusia punya pilihan. Makanya kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhami fujuraha wa taqwaha. Hal-hal yang tidak baik dan hal-hal yang baik. Banyak kita kalau baca ayat ini pemirsa secara tekstual, kita akan bilang, oh berarti kalau gitu, kalau saya buat baik, Allah yang buat. Kalau saya buat buruk, Allah juga yang buat. Kan ayatnya jelas, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maksud ayat itu nggak begitu. Maksud ayat itu adalah Allah memberi potensi ke kita untuk memilih fujur dan takwa, yang baik atau yang buruk. Potensinya yang dikasih Allah. Anda mau pilih baik atau buruk? Hah? Potensinya yang diberikan Allah. Mau nikah atau tidak? Atau mau cerai atau tidak tadi konteksnya? Mau durhaka sama orang tua atau enggak? Kita yang punya pilihan. Hanya memang kalau pilihan itu sesuai dengan pilihan Allah, kata Habib tadi, namanya apa? Taufik. Apa taufik itu? Taufik. Selaras. Gini nih, taufik itu begini nih. Nah, masyiahnya Allah sesuai dengan kehendak kita. Kehendak Allah sesuai dengan kehendak kita. Makanya kalau tausiah, ustaz-ustaz sering bilang, billahi taufiq wallahul muwaffiq. Selalu tuh ada taufik supaya kehendak kita selaras sama kehendak Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Azhari atas penjelasannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang dirahmati Allah ya. Ada pertanyaan bagus. Benar nggak sih ketika Allah ini berkehendak kepada kita, Allah itu akan membuat hati kita itu tergerak untuk lebih taat kepada Allah, dan akhirnya menjadikan kita ini kehendak apa yang kita inginkan itu menjadi nyata. Apakah seperti itu, Ustaz Zalmi? Apakah seperti itu? Apakah seperti Saya ini? sedang berpikir. Mau jawab nggak nih? Kalau kamu saya oper nih. Ayo, udah. Jawabnya. Silakan. Izin Ustaz, Habib dan Kak Fadli. Iya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanallah, mudah-mudahan hari ini kita benar-benar bertambah keimanan kita, karena iman kita Amin. turun naik. Hari ini kita beriman, kadang sore itu tadi ya. Tapi banyakan kufur. turun kayaknya. Iya, banyakan turun. Itu tadi suka Alhamdulillah, mengkambing-hitamkan Allah. Ya kan, benar tadi kalau saya ambil dari Ustadz Azhari, yang namanya maksiat atau enggak itu pilihan kita yang pilih. Jadi jangan salahin Allah. Kadang ada tuh kalimat, kan saya ini selingkuh karena izin Allah. Kalau enggak harusnya dipersulit dong. Ya nggak bisa. Kita diberikan ilham oleh Allah untuk bisa berbuat baik dan berbuat buruk. Jadi kalau kita ngomongin tadi, kalau emang kita dikehendaki oleh Allah untuk yang namanya kebaikan, ya, maka kita akan menuju kebaikan itu. Benar nggak sih seperti itu? Benar. Insya Allah mudah-mudahan ya, kalau kita meyakini hadis ini, itu menjadi benar adanya. Jadi ada dalam hadis dinyatakan begini. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau memang tempat kita sudah ditetapkan oleh Allah bahwa ini di neraka, ini di sorga, oh ini baik, ini buruk, afalana takil ala kitabina, kalau gitu kita ya udah pasrah aja pada ketetapan itu. Kan tadi ditetapkan, ini kamu baik, ini kamu buruk, kamu baik, kamu buruk, ya udahlah, kayak saya nggak usah ngapa-ngapain, orang ditetapkan. Nah, maka kemudian Nabi bilang, jangan
Jangan seperti itu, mentang-mentang ditetapkan terus kita nggak ngapa-ngapain. Nggak bisa juga dong. Karena apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kita nggak merubahnya. Tapi yang berubah tapi nggak pernah mau dirinya sendiri ya kagak bisa. Nah, dalam hadis menyatakan apa? Maka ikmalu kata Nabi. Yang penting sekarang kita beramal aja deh, berbuat aja deh. Yang pada sekolah, udah sekolah belajar. Yang pada bekerja, udah bekerja aja. Insya Allah Allah kasih balasannya. Fakulul muyassirun lima khuliqalahu, karena masing-masing orang di kita ini dimudahkan untuk yang namanya menjalani hal itu. Saya takdirnya seperti ini. Jadi intinya nih kita diberikan kapasitas masing-masing oleh Allah. Ikmalu. Karena apa? Wa amaman ya. Barang siapa orang yang memang dia itu orangnya ahli sa'adah, ahli bahagia, ahli jannah, maka dia akan mudah menjalankan amalan itu. Jadi artinya apa? Orang-orang tandanya adalah orang yang bahagia. Pemirsa, perhatikan. Adalah orang yang ketika mau berbuat baik, dia gampang berbuat baik. Mau sedekah ada duitnya. Mau pergi kemana ada. Artinya dibimbing untuk hal itu. Wa amma min ahli saqawa, adapun orang itu kalau udah tanda-tanda ahli yang namanya ahli-ahli yang sengsara, maka dia akan mudah menjalankan perbuatan kemaksiatan itu. Jadi yang milih kita juga. Iya, jadi Gitu. mungkin aja, ya kan semua orang ditakdirkan ke surga, Iya. tapi nggak bisa masuk surga karena dia nggak mau ngelakuin apa yang Dia diperintah yang sama nggak Allah. mau, bukan Gitu. Allah yang salah, dia yang Iya, salah. kita tuh harus husnuzon aja. Semua kita ini ditakdirkan Allah masuk surga. Pengen makan, Cuma kita masalahnya lapar, ada yang tapi nggak mau makan. Lapar nggak? Enggak. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang ada di rumah. Waktu kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya Dong Ustadz. Oke, saya mau nggak baca di sini. Saya pengen manggil mobil aja. Mobil, sini. Yeah. Mobil, sini mobil. Mobil belok. Sini. Wah, Nah, itu terima kasih takdir nggak mobil. tuh? Nah, ini saya minta. Oh, iya. Robot pakai remote. Nah, ini dia. Saya langsung baca aja dari Malang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menikah 5 tahun. Tapi saya nggak masalah, ada masalah dengan kakak ipar saya. Kakak ipar saya selalu ikut campur dalam rumah tangga saya, Ustadz. Saya dibilang cewek yang enggak. Yang enggak. Dan suami saya percaya saja. Apakah itu kehendak Allah yang pertemukan saya dengan ipar yang tidak suka dengan saya, Ustadz? Wah, ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Buat ipar dimanapun berada dan buat mantu-mantu dimanapun berada, ini kan masalah rumah tangga 24 jam. Benar. Ini artinya kita kalau baca dengarkan ini, kita juga tidak bisa menilai iparnya yang salah, belum tentu. Kan kita harus menilai sesuatu kan harus adil. Kita harus dengar dua belah pihak. Mungkin kita yang salah, ipar yang betul. Mungkin ipar yang salah, kita yang betul. Intinya bagaimana cari solusi yang terbaik. Hidup ini semuanya digantungkan kepada Allah. Ketika kita masuk rumah tangga orang, kita masuk ke tempat orang, apa yang harus kita lakukan? Kita berbuat sesuatu yang baik. Kadang-kadang nih masalah istri nih Ustazah. Astagfirullahaladzim, ngapa nunjuk Kalau udah nikah, seakan-akan itu punya dia suami itu. Kan begitu. Makasih. Ini saya nitip aja ini. Iya. Ini masalah Ustadz Azhari ya? Ini musuhnya Ustadz Maulana ini. Yang jawab, iya. Nah, artinya terkadang kan kita nikah nih istri nikah sama laki-laki. Terkadang sudah laki-laki itu punya dia, tidak bisa lagi ketemu dengan iparnya, sudah susah ketemu dengan orang tuanya, sudah jarang datang ke tempat ibunya, jarang datang ke tempat ayahnya. Nah ini problem rumah tangga yang salah, sehingga nih ipar kadang-kadang suudzon dulu nih, kenapa sih kamu nih sudah nikah, jarang ke rumah, jangan segala macam. Malah jadi jauh sama keluarga gitu ya. Jadi akhirnya ributlah antara istri dengan adiknya suami atau kakaknya suami. Jadi permasalahan rumah tangga ini sebenarnya gampang, nggak sulit kalau salah satu masing-masing itu nerima dan tahu tata cara memasuki kehidupan. Contoh misalnya yang dikatakan kan kita ini ngikutin Nabi. Contoh yang terbesar di dalam kehidupan kita ini gutwa. Makanya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir itu beliau mengatakan fal khair kulluhu fil ittiba wa syarr kulluhu fil ibtida. Makanya ada kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan pongkol kebaikan kehidupan nih.
mau hidup rumah tangga, mau hidup bisnis, mau hidup pemerintahan, mau hidup pengajian, semuanya apa yang kita hakiki, fal khair kulluhu fil ittiba, semuanya harus mencontoh Nabi SAW. Bagaimana Nabi dengan keluarganya, bagaimana Nabi dengan anak-anaknya, bagaimana Nabi dengan iparnya, semua menjadi bagus. Maka fal khair kulluhu fil ittiba, maka contoh yang terbaik, pongkol daripada kebaikan manusia itu ittiba, mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasyar kulluhu fil ibtida, maka pongkol daripada keburukan, jauh atau melenceng, belok daripada jalannya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk para istri dimanapun berada, dan untuk para ipar dimanapun berada, dan untuk para suami dimanapun berada, jadilah rumah tangga yang mengikuti rumah tangganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istri harus hormat dengan keluarga suami, kata Imam Ghazali. Adab istri ini hormat dengan keluarga suami. Ini adab istri. Begitupun adab suami, hormat dengan keluarga istri. Dan istri tidak membatasi suami dengan keluarganya. Buat istri jangan sampai kurang. Nggak mungkin. Nah, keluarganya dikasih banyak, istrinya kurang masih protes. Tapi kalau ngasih ibu lebih banyak boleh. Boleh, silakan. Karena ini ibu kita yang lahirin kita. Pak Yudi senang Kan bener nih. baru. Pak Yudi senang bener dengar di sana. Kita udah mulai memanas. Habib, boleh silakan duduk, Bib. Udah mulai memanas. Insya Allah. Terima kasih banyak kami atas penjelasannya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan lagi nih ya. Dari buat Ustadz Azhari. Dari Ustadz Azhari atau buat Ustadz Azhari? Ini dari Ustazah Sifa kayaknya. Bukan. Iya, iya. Ini ada pertanyaan nih. Bagaimana ya Ustadz Azhari, jika ada yang berkehendak ingin selalu sendiri, tidak mau menikah? nggak mau nikah. Karena trauma takut disakiti laki-laki. Apakah berdosa jika meminta sendiri sampai meninggal? Wah, nih gimana Ustadz Ikut Azhari? Imam Nawawi. Ini trauma ya. Trauma. Saya nggak bahas secara psikisnya ya. Ini berapa menit? Ini berapa menit? Mau lama? mau Mau huker lama dia. sekarang? Mau huker kan. Oh, mau huker aja ya. Udah boleh deh kalau huker aja deh. Nanti Ya udah. aja deh kalau kita gitu. jawab setelah satu ini ya. Iya, Yang iya. bertanya sabar. Ya, kita akan dengarkan jawabannya setelah satu ini, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Wah, udah penasaran. Fresh.